Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Sudah siapkah belajar hari ini? Oke, kalau kalian sudah siap, silakan baca doa sebelum belajar dan jangan lupa siapkan bukunya terlebih dahulu ya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengurangan dalam pecahan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, maka minggu ini kita belajar tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda ataupun bentuk yang sama. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah syaratnya. Yang pertama, jika bentuknya berbeda, maka rubahlah ke dalam bentuk yang sama. Yang kedua, jika dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran, maka penyebutnya harus sama, yaitu dengan mencari KPK penyebut. Oke, Bu, maksudnya bagaimana? Kita langsung saja ya. Kita masuk ke contoh. Misalkan Bu Nabila punya pecahan 12/4 dikurangi 1/5. Oke, ini adalah bentuk pecahan yang sama, yaitu bentuk pecahan biasa. Oke, nah tapi di sini kita tidak bisa langsung mengoperasikan seperti kemarin, seperti minggu lalu. Kenapa? Karena mereka mempunyai penyebut yang berbeda. Oke, kita samakan dulu. Nah, kita pernah belajar di penjumlahan sama. Kita cari dulu KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5. Yuk kita cari bareng-bareng kelipatannya. 4 berarti 4, 8, terus 12, terus 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Coba kita cari 5. 5, 10, setelah 10 15, 20, 25. Bu, ternyata udah ada yang sama, Bu, 20. Oke, berarti penyebutnya kita pakai KPK-nya adalah 20. Di sini kita 20. Nah, masihkah kalian ingat ke bawah sini kita apain? Kita bagi, pinter, kita bagi. 20 bagi 4 5. 5 kali 12. 5 kali, kesini kita kali. 5 kali 12. Berapa 5 kali 12? 60, pintar. Kurangi 20 bagi 5. 4, betul. 4 kita kalikan 1. Dikurangi 4. 60 dikurangi 4. Berapa 60 dikurangi 4? 56/20. Atau kalau kita lihat di sini atasnya lebih besar, berarti bisa dirubah ke campuran jadi 20 kali 2, karena 20 kali 2 mendekati 56, yaitu 40. 16. Bu Nabila, ternyata 16/20 bisa diperkecil. Boleh enggak saya perkecil sama-sama dibagi 4? Boleh dong. Duanya tetap 16 dibagi 4. 4 penyebutnya 5. Oke, berarti jawabannya boleh sampai 56/20, 16/20 atau 24/5.
Jadi kalau nggak ada jawabannya 56/20, berarti dirubah ke sini ke campuran. Kalau di campuran yang nggak ada, berarti dia bisa diperkecil, disederhanakan jadi 24/5. Oke, nah bagaimana Bu Nabila kalau saya nggak mau cari KPK-nya kayak gini, ini kebanyakan. Boleh nggak saya kali dengan penyebut yang lainnya? Boleh, coba kita lakukan. Cara kedua, tadi cara pertama ya. Kita lihat cara kedua. Misalkan 12/4 sama 1/5. Kita kali dengan penyebut temannya. Berarti yang ini kita kali 5, yang ini kita kali 4. Oke, Bu, ini 5 dari mana? Penyebut temannya. Bu, ini 4 dari mana? Penyebut temannya. Jadi kalau atas dikali 4, bawah dikali 4. Kalau atas kali 5, bawah dikali 5. Oke, 12 kali 5, 60/20. 1 kali 4, 4/20. Sudah sama-sama 20. Berarti ini 60/20 dikurangi 4/20. Hasilnya sama, 56/20 atau 216/20. Kita perkecil. Jadinya 24/5. Mudah bukan? Oke, ini kalau yang pecahan biasa dengan pecahan biasa. Bagaimana kalau campuran dengan campuran? Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya dalam bentuk pecahan campuran? Oke, berarti kita masuk ke contoh yang kedua. Ini tadi contoh yang pertama. Oke, di sini Bu Nabila punya soal 3/5/6 dikurangi 1 7/8. Oke, nah ini kalian bisa lakukan pengurangan dengan dua cara. Yang pertama, kalian bisa kurangi masih dalam bentuk pecahan campuran, atau yang kedua kalian bisa kurangi dalam bentuk pecahan biasa. Oke, Bu Nabila akan bahas dua-duanya. Cara yang pertama yaitu dalam bentuk pecahan campuran. Kalau dalam bentuk pecahan campuran, nah ini masih sama. Oke, kita kurangi depannya dulu. 3 dikurangi 1, terus ditambah 5/7, 5/6, 5/6 dikurangi 7/8. Oke, 3 dikurangi 1 kita sudah tahu itu 2. Nah, bagaimana dengan 5/6 dikurangi 7/8? Nah, ini kita bisa lakukan seperti yang di atas. Boleh dengan cara yang pertama mencari KPK-nya seperti ini manual, atau dikalikan dengan penyebut temannya. Oke, 5/6, 7/8. Bu Nabila mau kalikan dengan penyebut temannya. Berarti yang 5/6 dikali 8. 7/8 dikali 6. Oke, 5 kali 8, 40. Dikurangi per 6 kali 8. Berapa 6 kali 8? 48. Yang ini 42 dikurangi 48. Oke, nah berarti di sini, ini nggak muat ya. Bu Nabila tarik ke sini. Oke, Bu Nabila tarik ke sini. Nah, berarti Bu Nabila punya 40/48 dikurangi 42/48. Oke, Bu Nabila 40 dikurang 42 tidak bisa. Bagaimana? Nah, berarti nanti kamu di sini punya 40/48 dikurangi 42/48. Ini nggak bisa Bu Nabila dikurangi. Berarti kamu pinjem dari sini.
ambil satu angka. Nah, dengan penjumlahan ke sini sebanyak 1 kali penyebutnya. Oke, berarti kalau dipinjam 1, berarti 2 dikurangi 1. Nah, 1 kali pengurangan ini nanti kamu tambahkan penyebutnya. Oh, berarti di sini 40 tambah 48 per 48 dikurangi 42 per 48. Jadi 2 dikurangi 1 adalah 1. 40 tambah 48 adalah 88 per 48 dikurangi 42 per 48. Nah, sekarang sudah bisa dikurangi sama kamu. Ya, sudah bisa dikurangi. 88 dikurangi 42. Berarti pecahannya jadinya berapa yo? 8 kurang 2, 6. 8 kurang 4, 4. Berarti 1. 46 per 48. Atau Bu Nabila itu bisa diperkecil. Mau dibagi berapa? Bagi 2, Bu. Boleh bagi 2 dulu. 1, 2 per 3 per 24. Masih bisa diperkecil enggak? Sudah tidak bisa, Bu Nabila? Ya sudah, kalau sudah tidak bisa sampai sini saja. Oke, bisa ya? Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua adalah kamu rubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, misalkan cara yang kedua, Bu Nabila masih pakai soal yang sama, yaitu 3, 5 per 6 dikurangi 1, 7 per 8. Oke, kita rubah dulu. Berarti 3, 5 per 6. Kita rubah ke pecahan biasa. Ke sini dikali, ke atas ditambah. Masih ingat dong, penyebutnya tetap 6. 3 kali 6, 18. 18 tambah 5, 23. Oke, 1, 7 per 8. Penyebutnya 8. Sama ini dikali, ke sini ditambah. 8 kali 1, 8 tambah 7, 15. Sekarang ini kita kurangi. Nah, sudah boleh belum dikurangi? Belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena penyebutnya belum sama. Berarti kita samakan penyebutnya. 23 per 6 sama 15 per 8. Berarti ini sama-sama kita kali 8. Ini kita kali 6. Oke, kita cari penyebutnya. 6 kali 8, 48. 8 kali 23, 8 kali 3, 24. Simpan 2. 8 kali 2, 16. Tambah 2, 18. 6 kali 5, 30. Simpan 3. 6 kali 1, 6. Tambah 3, 9. Oh, berarti ini 184 per 48 dikurangi 90 per, ya berapa? 90 per 48. Nah, 184 dikurangi 90 adalah 94 dikurangi per 48. Nah, ini bisa kita rubah ke pecahan campuran. 48 kali berapa mendekati 94? Ayo, berapa? Kali 1. Nah, ditambah berapa? Ditambah 46. Nah, ternyata ini bisa diperkecil. Tadi kita bagi 2. Jadi 1, 2 per 3 per 24.
Sama kan hasilnya sama yang tadi? Oke, Bu Nabila, mudahan yang ini dirubah ke pecahan biasa. Silakan sama kalian rubah ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, Bu Nabila kasih contoh satu soal yang bentuknya berbeda. Oke, berarti ini contoh yang ketiga. Misalkan Bu Nabila punya 3/1/5 dikurangi dengan pecahan biasa 2/6. Oke, Bu, ini pecahannya berbeda, pecahan biasa. Lalu bagaimana mengerjakannya? Tadi syaratnya adalah kalau dia pecahannya dalam pecahan berbeda, dirubah ke dalam bentuk yang sama. Coba kita analisis yuk bareng-bareng. Ini bentuk pecahan biasa. Ini bentuk pecahan campuran. Ini bentuk pecahan biasa. Kalau kita mau kerjakan, kita bisa kerjakan, kita boleh pilih, boleh ke dalam bentuk campuran ataupun pecahan biasa. Tapi hati-hati dilihat ke dalam soal bahwa kita tahu syarat merubah ke dalam pecahan campuran adalah pembilang atau yang atas harus lebih besar daripada yang bawah. Sekarang kita lihat, apakah pembilang lebih besar dari yang bawah? Tidak, Bu. Nah, berarti apakah bisa dirubah ke pecahan biasa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti yang pecahan campuran kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Coba kita bentuk yuk bareng-bareng ke dalam pecahan biasa campurannya. Tadi penyebutnya tetap. Ke depan dikali, ke atas ditambah. 5 kali 3 15 tambah 1 16. Jadi 16/5. Berarti bentuknya nanti berubah soalnya. Jadinya 16/5 dikurangi 2/6. Nah, ini kita cari. Nah, kita samakan penyebutnya. Kita kalikan dengan temannya yang lain. 5. Oke. 16 kali 6. Yo, 6 kali 6 36, simpen 3. 6 kali 1 6 tambah 3 9. 5 kali 6 30. 2 kali 5 10. 6 kali 5 30. Baru ini kita kurangi. 96/30 dikurangi 10/30. Jadinya adalah 86/30. Bu Nabila, ini atasnya lebih besar dari yang bawah, berarti dirubah dong ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya, benar. Silakan kalian rubah ke dalam pecahan campuran. Berarti bawahnya 30. 30 kali berapa ya yang mendekati 86? Kali 2, Bu, 60. Betul, kali 2 60. Tambah berapa supaya 86? 26. Bu Nabila, 26 bisa diperkecil sama 30. Pinter, sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 2, karena dia sama-sama bilangan genap. 26 bagi 2 13/15. Jawabannya adalah 13/15. Paham ya? Paham kan? Mudah bukan? Nah, untuk pecahan campuran dengan desimal dengan pecahan campuran sama bentuk pengerjaannya seperti yang pernah Bu Nabila ajarin dalam penjumlahan. Cuma nanti dia hanya tanda operasinya yang berbeda, yaitu dikurangi. Nah, untuk yang pecahan berbeda lainnya kalian bisa lihat lagi videonya di YouTube-nya Bu Nabila tentang penjumlahan pecahan dalam bentuk berbeda dan penyebut yang berbeda. Nanti kalian bisa aplikasikan untuk pengurangan. Nah, dari Bu Nabila cukup sekian. Kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.